Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari kelahiran. Bagi masyarakat Jawa sejak zaman dahulu, weton dipercaya sebagai kunci yang membuka rahasia perjalanan hidup seseorang. Di dalamnya tersimpan gambaran tentang watak, keberuntungan, jodoh, hingga arah rezeki yang mungkin akan datang di masa depan. Dari sekian banyak weton yang dikenal dalam perhitungan Jawa, salah satu yang sering menjadi bahan pembicaraan adalah weton pon. Banyak orang tua zaman dulu mengatakan bahwa weton ini memiliki getaran energi yang berbeda dibandingkan weton lainnya. Energi tersebut dipercaya lebih kuat, lebih dalam, dan seringkali berkaitan dengan perubahan nasib yang besar dalam kehidupan seseorang. Orang yang lahir dengan pasaran pon sering digambarkan memiliki keteguhan hati, kesabaran, dan kekuatan batin yang tidak mudah goyah. Mereka biasanya tidak terlalu suka menonjolkan diri, tetapi diam-diam memiliki tekad yang kuat dalam menjalani hidup. Karakter seperti ini membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai ujian kehidupan, bahkan ketika keadaan terasa sangat berat. Namun menurut beberapa kisah yang diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi Jawa, ada satu hal yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Konon, weton pon memiliki ikatan energi yang kuat dengan benda-benda tertentu, terutama benda yang terbentuk dari alam atau benda yang memiliki sejarah panjang. Para leluhur Jawa percaya bahwa alam menyimpan banyak energi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Energi itu bisa berada di dalam batu alam, logam tua, pusaka, atau benda yang sudah lama menyerap getaran kehidupan manusia selama puluhan bahkan ratusan tahun. Menariknya, dalam berbagai cerita masyarakat, orang yang berweton pon seringkali dianggap lebih mudah, selaras, dengan benda-benda tersebut. Bukan berarti semua orang pon pasti memiliki benda keramat, tetapi dalam beberapa kisah yang beredar, ada orang yang hidupnya berubah drastis setelah tanpa sengaja memiliki benda tertentu. Ada yang menemukan batu unik di sungai, lalu tak lama kemudian usahanya mulai berkembang. Ada pula yang menerima pusaka lama dari orang tuanya, dan setelah itu kehidupannya perlahan berubah menjadi lebih baik. Bahkan ada cerita tentang seseorang yang menemukan benda kecil yang dianggap biasa, tetapi setelah disimpan dengan baik, rezekinya seperti terbuka dari berbagai arah. Hal-hal seperti inilah yang membuat banyak orang merasa penasaran dengan rahasia weton pon. Apakah benar ada benda tertentu yang dipercaya dapat membuka keberuntungan bagi pemilik weton ini? Tentu saja. Dalam pandangan bijak para leluhur Jawa, benda tersebut sebenarnya hanyalah perantara energi. Yang paling menentukan tetaplah sikap hidup seseorang, kerja keras, kesabaran, dan ketulusan hati. Namun tetap saja, kisah-kisah tentang weton pon dan benda keramat ini terus beredar dari generasi ke generasi. Bahkan hingga sekarang, masih banyak orang yang percaya bahwa ketika energi weton pon bertemu dengan benda yang tepat, maka perubahan besar dalam hidup bisa saja terjadi. Dan inilah yang membuat banyak orang terkejut ketika menyadari satu fakta menarik. Konon katanya, jika seseorang yang berweton pon benar-benar berjodoh dengan benda tertentu yang menyimpan energi alam, maka pintu rezekinya bisa terbuka secara tak terduga. Kehidupan yang sebelumnya biasa saja bisa berubah menjadi lebih makmur. Lalu pertanyaannya sekarang, benda seperti apa sebenarnya yang dipercaya mampu membuka jalan keberuntungan besar bagi pemilik weton pon menurut Primbon Jawa? Rahasia inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki hubungan dengan unsur alam semesta. Alam tidak hanya dipandang sebagai tempat manusia hidup, tetapi juga sebagai sumber energi yang mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Energi tersebut dipercaya mengalir melalui berbagai unsur seperti tanah, air, angin, api, dan ruang kehidupan yang menyelimuti manusia sejak lahir. Bagi mereka yang lahir dengan weton pon, para leluhur Jawa sering mengaitkannya dengan unsur bumi yang kuat. Unsur bumi dalam filosofi Jawa melambangkan kestabilan, kekuatan, keteguhan, dan daya tahan. Karena itulah banyak orang yang lahir dengan weton pon dikenal memiliki karakter yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup. Orang dengan weton pon biasanya memiliki sifat yang cenderung tenang namun dalam.
Mereka tidak selalu menampakkan ambisi secara terang-terangan, tetapi di dalam dirinya tersimpan tekad yang besar. Mereka juga sering dikenal sebagai pribadi yang mampu bertahan dalam kondisi sulit, bahkan ketika orang lain sudah mulai menyerah. Sifat inilah yang dalam pandangan primbon dianggap sebagai cerminan energi bumi. Seperti tanah yang diam tetapi menyimpan kekuatan besar, orang dengan weton pon juga seringkali terlihat sederhana, namun memiliki potensi besar yang tidak semua orang sadari. Namun ada satu hal menarik yang sering disebut dalam berbagai cerita masyarakat Jawa. Energi bumi yang kuat ini dipercaya membuat weton pon memiliki keterikatan khusus dengan benda-benda yang berasal dari alam. Benda seperti batu alam, logam tua, pusaka, atau benda yang telah lama berada di dalam tanah dipercaya mampu menyimpan energi alam yang sangat kuat. Energi tersebut terbentuk dari waktu yang panjang, dari proses alam, serta dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi di sekitarnya. Dalam kepercayaan tradisional, tidak semua orang bisa merasakan atau terhubung dengan energi tersebut. Tetapi dalam beberapa kisah yang berkembang di masyarakat, orang yang memiliki weton pon sering dianggap lebih mudah selaras dengan energi benda-benda tersebut. Bukan berarti setiap orang pon pasti memiliki benda keramat. Namun dalam cerita yang beredar, ada kalanya seseorang tanpa sengaja menemukan benda yang tampak biasa saja, seperti batu dengan bentuk unik atau benda logam lama yang terkubur di tanah. Anehnya, setelah benda itu disimpan atau dijaga dengan baik, kehidupan orang tersebut perlahan mengalami perubahan. Ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang usaha baru. Ada yang pekerjaannya menjadi lebih lancar. Bahkan ada yang rezekinya datang dari arah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Fenomena seperti ini sering dianggap sebagai pertemuan antara energi manusia dan energi alam. Ketika keduanya selaras, maka dipercaya akan muncul aliran keberuntungan yang membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Namun para leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa semua ini tidak boleh dipahami secara berlebihan. Karena dalam filosofi Jawa, alam tidak pernah bekerja sendiri. Energi alam hanya akan memberikan pengaruh jika manusia juga menjalani hidup dengan niat yang baik. Artinya, seseorang yang memiliki weton pon tetap harus bekerja keras, bersikap jujur, dan menjaga hati agar tidak dipenuhi kesombongan. Tanpa sikap tersebut, benda apapun yang dimiliki tidak akan memberikan arti apa-apa. Justru sebaliknya, jika seseorang memiliki hati yang baik dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran, maka energi alam dipercaya akan lebih mudah mengalir dalam kehidupannya. Itulah sebabnya banyak orang tua Jawa dahulu selalu berkata bahwa orang pon sebenarnya memiliki potensi keberuntungan besar. Tetapi keberuntungan itu sering datang secara perlahan. Tidak seperti kilat yang menyambar tiba-tiba, melainkan seperti air yang mengalir sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi sungai yang besar. Karena itulah banyak yang percaya bahwa ketika waktunya tiba, orang dengan weton pon bisa mengalami perubahan nasib yang sangat mengejutkan. Namun pertanyaannya sekarang menjadi semakin menarik. Jika weton pon memiliki hubungan kuat dengan energi alam, lalu benda apa saja yang dipercaya paling sering menjadi perantara keberuntungan tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Dalam berbagai kisah yang beredar di masyarakat Jawa, sering diceritakan bahwa ada beberapa benda yang dipercaya mampu menjadi perantara terbukanya energi keberuntungan, terutama bagi mereka yang lahir dengan weton pon. Benda-benda ini tidak selalu harus mahal atau terlihat mewah. Justru seringkali benda tersebut tampak sederhana, bahkan terkadang dianggap tidak memiliki nilai oleh orang lain. Namun menurut kepercayaan lama yang diwariskan dalam primbon Jawa, benda yang telah lama bersentuhan dengan alam atau memiliki sejarah panjang dipercaya mampu menyimpan getaran energi yang kuat. Energi tersebut terbentuk dari waktu, dari perjalanan panjang sebuah benda, serta dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi di sekitarnya. Salah satu benda yang sering disebut dalam cerita masyarakat adalah batu alam yang terbentuk secara alami. Batu yang berasal dari sungai, gunung, atau tempat yang dianggap memiliki kekuatan alam sering dipercaya menyimpan energi bumi yang kuat. Dalam beberapa cerita, ada orang yang menemukan batu dengan bentuk unik atau warna yang berbeda dari batu lainnya. Anehnya,
Setelah batu itu disimpan atau dijaga dengan baik, kehidupannya perlahan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Selain batu alam, ada juga benda pusaka peninggalan leluhur yang sering dianggap memiliki kekuatan simbolis. Benda pusaka ini bisa berupa keris, cincin logam tua, atau benda warisan keluarga yang sudah disimpan selama beberapa generasi. Dalam tradisi Jawa, benda pusaka bukan sekadar barang lama, tetapi juga dianggap sebagai penyimpan sejarah dan doa para leluhur. Banyak orang tua dahulu percaya bahwa jika seseorang menerima pusaka dari orang tuanya atau dari leluhur keluarganya, maka benda tersebut membawa restu dan energi perlindungan bagi pemiliknya. Bagi orang dengan weton pon yang memiliki kecocokan energi dengan benda tersebut, dipercaya bahwa kehidupan mereka bisa menjadi lebih terbuka, terutama dalam hal rezeki dan keberuntungan. Namun yang paling menarik dari berbagai cerita primbon adalah kisah tentang benda yang ditemukan secara tidak sengaja. Dalam banyak cerita rakyat, ada orang yang menemukan benda kecil yang tampak biasa saja, seperti batu kecil bercahaya, logam tua yang terkubur di tanah, atau benda unik yang muncul setelah hujan deras di pegunungan. Benda seperti ini sering disebut sebagai benda yang berjodoh dengan pemiliknya. Artinya, benda tersebut seolah-olah memilih orang yang menemukannya. Jika memang ada kecocokan energi antara benda dan pemiliknya, maka dipercaya bahwa keberuntungan akan perlahan mulai muncul dalam kehidupan orang tersebut. Namun para leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa benda keramat tidak boleh diperlakukan dengan keserakahan atau niat buruk. Benda tersebut hanyalah simbol dari hubungan antara manusia dan energi alam. Jika seseorang memperlakukannya dengan rasa hormat dan tetap menjalani hidup dengan niat baik, maka energi positif dipercaya akan lebih mudah mengalir. Sebaliknya, jika seseorang hanya mengandalkan benda tersebut tanpa berusaha dan tanpa menjaga sikap hidupnya, maka benda itu tidak akan memberikan pengaruh apapun. Dalam filosofi Jawa, keberuntungan sejati tetap berasal dari kerja keras, ketulusan hati, dan kesabaran menjalani kehidupan. Karena itulah kisah tentang benda keramat bagi weton pon selalu disertai dengan pesan penting. Benda tersebut bukanlah sumber kekayaan yang instan, melainkan hanya perantara yang dipercaya mampu membuka jalan energi keberuntungan bagi mereka yang memang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Menariknya, banyak cerita mengatakan bahwa ketika seseorang yang berweton pon menemukan benda yang benar-benar berjodoh dengannya, perubahan hidup tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Kadang perubahan itu datang perlahan, tetapi pasti. Rezeki yang sebelumnya terasa sulit, perlahan mulai menemukan jalannya. Peluang yang sebelumnya tertutup, tiba-tiba terbuka tanpa diduga. Seolah-olah kehidupan mulai bergerak menuju arah yang lebih baik. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan oleh banyak orang. Tidak semua orang yang memiliki benda keramat akan langsung merasakan perubahan. Karena menurut primbon Jawa, ada syarat penting yang harus dimiliki oleh seseorang agar energi keberuntungan benar-benar bisa terbuka. Dan syarat inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Dalam berbagai ajaran yang diwariskan melalui primbon Jawa, para leluhur selalu menekankan satu hal penting. Benda keramat, pusaka, atau benda yang dipercaya memiliki energi alam tidak akan memberikan pengaruh apapun jika pemiliknya tidak memiliki sikap hidup yang baik. Banyak orang sering salah memahami cerita tentang benda keramat. Mereka mengira bahwa dengan memiliki benda tertentu, keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Padahal dalam filosofi Jawa, benda hanyalah perantara energi, bukan sumber dari segala keberuntungan. Yang menentukan tetaplah perilaku dan hati manusia itu sendiri. Para sesepuh Jawa dahulu sering mengatakan bahwa energi alam sangat peka terhadap niat manusia. Jika seseorang memiliki niat yang baik, maka energi tersebut dipercaya akan mengalir secara selaras dalam kehidupannya. Sebaliknya, jika seseorang dipenuhi oleh keserakahan, iri hati, atau kesombongan, maka energi tersebut justru akan menjauh. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak cerita primbon, ada orang yang memiliki benda pusaka namun kehidupannya tetap biasa saja. Bahkan ada pula yang tidak merasakan perubahan apapun meskipun telah menyimpan benda tersebut selama bertahun-tahun. Menurut ajaran para leluhur,
Ada beberapa sikap penting yang dipercaya dapat membuka energi keberuntungan, khususnya bagi mereka yang memiliki weton pon. Sikap yang pertama adalah kejujuran dalam menjalani kehidupan. Orang yang berusaha dengan cara yang jujur dipercaya memiliki jalan rezeki yang lebih bersih dan lebih mudah terbuka. Dalam filosofi Jawa, rezeki yang datang dari kejujuran dianggap memiliki berkah yang lebih panjang. Sikap kedua adalah kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Banyak kisah tentang orang yang berweton pon yang harus melewati masa sulit terlebih dahulu sebelum akhirnya merasakan keberuntungan yang besar. Kesabaran ini dipercaya sebagai cara alam menguji kesiapan seseorang sebelum menerima rezeki yang lebih besar. Sikap ketiga adalah tidak sombong ketika keberuntungan mulai datang. Para leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa kesombongan dapat menutup pintu rezeki yang sebelumnya sudah terbuka. Seseorang yang tetap rendah hati meskipun kehidupannya mulai membaik dipercaya akan lebih mudah mempertahankan keberuntungan tersebut. Selain itu, ada satu sikap lain yang sering disebut dalam ajaran Jawa, yaitu rasa syukur. Bersyukur atas apa yang dimiliki, sekecil apapun, dipercaya dapat memperkuat hubungan antara manusia dan energi alam. Orang yang selalu bersyukur dianggap memiliki hati yang lebih tenang. Ketika hati seseorang tenang, maka ia akan lebih peka terhadap peluang yang datang dalam kehidupannya. Peluang-peluang inilah yang sering menjadi jalan datangnya rezeki. Bagi mereka yang memiliki weton pon, sikap-sikap ini dipercaya dapat membuat energi dalam dirinya menjadi lebih selaras dengan energi alam di sekitarnya. Ketika keselarasan ini terjadi, maka berbagai peluang dalam kehidupan bisa muncul dari arah yang tidak terduga. Banyak cerita masyarakat yang menggambarkan bagaimana seseorang yang sebelumnya hidup sederhana, tiba-tiba mendapatkan kesempatan besar dalam usaha atau pekerjaan. Ada yang usahanya berkembang pesat, ada yang mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, bahkan ada yang mendapatkan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah diperkirakan. Namun sekali lagi, para leluhur selalu menekankan bahwa semua itu bukanlah hasil dari benda keramat semata. Benda hanyalah simbol yang mengingatkan manusia untuk menjaga keseimbangan antara usaha, sikap hidup, dan hubungan dengan alam. Jika seseorang mampu menjaga sikap hidupnya dengan baik, maka dipercaya bahwa keberuntungan akan datang pada waktu yang tepat. Terutama bagi orang yang memiliki weton pon, yang dalam banyak kisah primbon dikenal memiliki potensi rezeki besar yang sering datang secara mengejutkan. Tetapi ada satu misteri lagi yang membuat weton pon sering menjadi bahan perbincangan. Banyak orang mengatakan bahwa weton ini sering mengalami lonjakan keberuntungan pada usia tertentu. Seolah-olah ada masa dalam hidup mereka ketika pintu rezeki tiba-tiba terbuka lebar. Apakah benar demikian? Rahasia tentang fase kehidupan ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat Jawa, ada satu hal menarik yang sering dikaitkan dengan orang yang lahir pada weton pon. Banyak orang tua dahulu percaya bahwa pemilik weton ini sering mengalami perubahan nasib yang cukup besar pada usia tertentu dalam kehidupannya. Perubahan tersebut tidak selalu terjadi sejak muda. Bahkan dalam banyak kisah yang beredar, justru sebagian orang dengan weton pon harus melewati masa hidup yang penuh perjuangan terlebih dahulu. Mereka sering menghadapi berbagai rintangan, mulai dari kesulitan ekonomi, usaha yang naik turun, hingga pekerjaan yang terasa tidak kunjung memberikan hasil yang memuaskan. Namun anehnya, setelah melewati masa-masa tersebut, kehidupan mereka perlahan mulai berubah. Usaha yang dulu terasa berat mulai menunjukkan hasil. Kesempatan kerja yang lebih baik mulai datang. Bahkan dalam beberapa cerita, ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang besar yang mengubah kehidupannya secara drastis. Dalam pandangan primbon Jawa, fenomena ini sering dikaitkan dengan fase kedewasaan energi dalam diri seseorang. Energi yang dimiliki oleh seseorang dipercaya tidak selalu aktif sejak awal kehidupan. Ada kalanya energi tersebut baru benar-benar kuat setelah seseorang memiliki pengalaman hidup yang cukup. Bagi orang dengan weton pon, fase ini sering dianggap sebagai masa terbukanya jalan keberuntungan. Ketika seseorang telah melewati berbagai ujian kehidupan, maka ia dianggap sudah memiliki kesiapan mental dan kebijaksanaan untuk menerima rezeki yang lebih besar.
Para leluhur Jawa sering menggambarkan perjalanan hidup orang Pon seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Pada awalnya benih itu tidak terlihat apa-apa di permukaan. Bahkan orang yang melihatnya mungkin mengira tidak akan tumbuh menjadi apa-apa. Namun di dalam tanah, benih tersebut sedang berkembang secara perlahan. Akar-akarnya tumbuh semakin kuat, menembus tanah dan mencari sumber air. Proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ketika waktunya tiba, benih itu akhirnya muncul ke permukaan dan tumbuh menjadi pohon yang besar dan kokoh. Begitulah gambaran yang sering digunakan untuk menjelaskan perjalanan hidup orang dengan weton pon. Mereka mungkin tidak selalu terlihat berhasil di awal kehidupan, tetapi ketika waktunya tiba, mereka bisa mengalami lonjakan keberhasilan yang cukup mengejutkan. Dalam beberapa cerita masyarakat, ada orang yang tiba-tiba berhasil mengembangkan usahanya setelah bertahun-tahun berjuang. Ada pula yang mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik setelah lama berada dalam kondisi yang sulit. Bahkan ada yang kehidupannya berubah secara drastis setelah menemukan peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Fenomena inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa weton pon memiliki potensi rezeki besar yang datang pada waktu yang tepat. Bukan rezeki yang datang secara terburu-buru, melainkan rezeki yang muncul setelah seseorang benar-benar siap untuk menjalaninya. Namun para leluhur Jawa juga selalu mengingatkan bahwa keberhasilan yang datang setelah perjalanan panjang harus dijaga dengan sikap yang bijak. Ketika seseorang mulai merasakan keberuntungan, ia tidak boleh melupakan kerja keras yang telah membawanya sampai pada titik tersebut. Kerendahan hati, rasa syukur, dan sikap bijaksana tetap menjadi kunci agar keberuntungan tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Bagi orang yang memiliki weton pon, kisah-kisah seperti ini sering menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing. Tidak perlu merasa tertinggal ketika melihat orang lain berhasil lebih cepat. Karena dalam banyak cerita primbon, orang pon justru sering mengalami perubahan hidup yang paling mengejutkan ketika waktunya benar-benar tiba. Dan ketika masa itu datang, tidak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa semua ujian yang pernah mereka lalui sebenarnya adalah persiapan menuju keberuntungan yang lebih besar. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang yang memiliki weton pon dalam menjalani kehidupan agar keberuntungan tersebut benar-benar bisa datang? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita bahas pada bagian terakhir. Setelah memahami berbagai kisah dan kepercayaan yang berkembang dalam primbon Jawa tentang weton pon, ada satu pesan penting yang selalu diwariskan oleh para leluhur. Pesan ini seringkali dianggap sebagai inti dari semua cerita tentang keberuntungan, benda keramat, dan perubahan nasib dalam kehidupan seseorang. Pesan tersebut adalah bahwa rezeki sejati tidak pernah datang hanya dari benda atau keberuntungan semata. Rezeki sejati selalu berjalan bersama dengan usaha, sikap hidup yang baik, serta hubungan yang selaras antara manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Dalam filosofi hidup orang Jawa, benda keramat atau pusaka bukanlah sesuatu yang harus dipuja secara berlebihan. Benda tersebut lebih dipandang sebagai simbol pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam yang penuh misteri dan energi. Bagi orang yang lahir dengan weton pon, berbagai cerita tentang benda keramat sering menjadi pengingat bahwa mereka memiliki potensi energi batin yang kuat. Namun energi itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan sikap hidup yang bijaksana. Para leluhur Jawa dahulu sering menasihatkan bahwa orang dengan weton pon sebaiknya menjalani hidup dengan 3 prinsip utama. Prinsip pertama adalah tetap rendah hati dalam setiap keadaan. Ketika seseorang mulai merasakan keberuntungan atau keberhasilan dalam hidupnya, sikap rendah hati akan menjaga dirinya dari kesombongan. Dalam kepercayaan Jawa, kesombongan sering dianggap sebagai hal yang dapat menutup pintu rezeki yang sebelumnya sudah terbuka. Prinsip kedua adalah menjaga keseimbangan antara usaha dan doa. Orang yang hanya mengandalkan keberuntungan tanpa berusaha tidak akan mendapatkan hasil yang nyata. Sebaliknya, orang yang bekerja keras tetapi melupakan nilai-nilai kebaikan dalam hidup juga sering merasa hidupnya kurang tenang. Karena itu, keseimbangan antara usaha, doa, dan sikap hidup yang baik dipercaya sebagai kunci agar perjalanan hidup seseorang tetap berada di jalan yang benar.
Prinsip ketiga adalah selalu bersyukur atas setiap rezeki yang diterima, sekecil apapun itu. Rasa syukur dipercaya dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan pikiran menjadi lebih jernih. Ketika seseorang memiliki hati yang tenang, ia akan lebih mudah melihat peluang yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Bagi orang yang memiliki weton pon, pesan-pesan ini sering dianggap sebagai pedoman agar potensi keberuntungan yang ada dalam dirinya dapat berkembang dengan baik. Karena dalam banyak cerita primbon, weton pon dikenal sebagai weton yang memiliki perjalanan hidup yang unik. Kadang terlihat biasa saja di awal kehidupan, tetapi mampu mengalami perubahan besar ketika waktunya sudah tiba. Perubahan tersebut tidak selalu datang dengan cara yang sama bagi setiap orang. Ada yang menemukannya melalui usaha yang terus berkembang. Ada yang mendapatkannya melalui kesempatan kerja yang lebih baik. Bahkan ada pula yang menemukan jalan keberhasilan dari peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Semua itu menunjukkan bahwa jalan hidup setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Bagi pemilik weton pon, kisah-kisah ini seolah menjadi pengingat bahwa kesabaran dan ketekunan dalam menjalani kehidupan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini perjuangan terasa berat, tetapi bukan berarti masa depan akan selalu seperti itu. Karena siapa tahu, di suatu waktu yang tidak pernah disangka sebelumnya, pintu rezeki bisa terbuka dengan cara yang mengejutkan. Dan ketika saat itu benar-benar datang, banyak orang akhirnya menyadari bahwa setiap ujian yang pernah mereka lalui ternyata adalah bagian dari perjalanan yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya para leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa menjalani hidup dengan hati yang baik, penuh kesabaran, dan tidak pernah berhenti berusaha adalah kunci utama dalam menghadapi segala kemungkinan yang ada di masa depan. Karena pada akhirnya, keberuntungan terbesar bukan hanya tentang kekayaan semata, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu menjalani hidup dengan penuh makna, ketenangan, dan rasa syukur. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, semoga kisah dan pengetahuan dari primbon Jawa tentang weton pon ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki jalan rezekinya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap berusaha, menjaga hati, dan tidak pernah berhenti bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau saudara. Siapa tahu mereka juga memiliki weton pon dan sedang mencari inspirasi dalam hidupnya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga, karena di sini kita akan terus membahas berbagai rahasia primbon Jawa, weton, ramalan kehidupan, serta kisah-kisah menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.